silat sulap merah. Itu kan kalau tenaga dalam mental itu rekayasa dan lain sebagainya. Bolehlah. Di kita kan selalu ada penampilan tentang itu. Ketika itu dibilang rekayasa karena mereka jauh. Oh, itu ilmu kebal, Mas. Jadi saya itu SD di sini, tapi yang saya rasakan kayak tepukan koran. Padahal sajam. Sajam. Kalau tidak yakin nggak bisa berarti. Nggak bisa. Kalau Allah sudah tidak yakin sama pertolongan Allah, ngapain berdoa? Ketika dia nyerang kita lawan dengan amalan tidur, ya tidur dia. Kalau ibu percaya, ambil air, saya obati. Sore dia pulang karena sudah sadar. Siang ini kita kedatangan perempuan yang bagi saya dia multi talent, apapun dilakukan, ada di mana-mana. Setahu saya beliau ini pencak silat juga ya. Ini setahu saya loh ya, pencak silat, terus bank sampah juga, bank sampah, UMKM juga. Terakhir kayaknya sih, saya mengikutinya kayaknya ada menjadi anggota Kadin kayaknya. Jadi anggota Kadin, terus pernah nyalek juga, walaupun nggak jadi. Jadi ada di partai politik sepertinya beliau. Dan lain-lain dah, banyak. Nanti biar Mbak Supiani kalau saya mendengarnya, dan saya biasa memanggilnya Mbak Yani. Mbak Yani ini bisa dijelaskan kepada netizen, Mbak, apa aja aktivitas kesehariannya, atau dari sekian banyak yang tadi saya sebutkan itu mana sih sebenarnya yang paling ditekuni gitu, atau semua dijalanin nggak ribet kah gitu? Monggo Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga bingung kalau menjelaskan tentang saya. Intinya sih dua, sesuatu yang menghasilkan buat saya, yang mendatangkan uang, terus ada juga organisasi lah yang tidak mendatangkan uang. Jadi semuanya itu berjalan sesuai dengan yang saya senangi aja. Cuman kalau di partai politik sudah lama saya out gitu ya, mungkin karena tidak cocok dengan nurani dan lain sebagainya lah gitu. Yang jelas kalau sekarang saya tetap yang menghasilkan uang, saya tetap di dunia wira swasta, saya di kuliner. Kalau bank sampah itu saya semacam ini bukan bisnis oriented, tapi social entrepreneur lah, lebih ke sana. Lebih mementingkan bagaimana kita berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, khususnya Bangkalan, apalagi saat ini. Itu aja. Terus kalau organisasi-organisasi lain kayak Kadin ya hanya pengembangan dari kalau kita mau naik kelas secara wira swasta, UMKM, ya kita harus selalu bergabung atau kumpul sesama teman-teman pelaku UMKM. Itu aja. Kalau organisasi-organisasi lainnya ya jadi 3 serangkai. Kalau prioritas saya kalau organisasi jelas 3 serangkai. Itu aja. Karena bagi saya 3 serangkai itu insya Allah sampai matilah saya bawa. Baik, karena sudah disebut tadi, kalau di partai politik beliaunya kayaknya sudah nggak aktif ya, sudah lama gitu. Alasannya tadi juga sudah disebutkan, mungkin kurang pas saja gitu ya, karena kan memang ada setiap pribadi itu nyaman di mana gitu, nyaman sebagai pengusaha, nyaman sebagai nyaman politikus, atau nyaman sebagai apa, itu memang pilihan. Dan beliaunya kayaknya nggak nyaman di situ. Dan beliau juga sudah menyampaikan bahwasanya prioritasnya memang di 3 serangkai ya. Kalau organisasinya? Ya, kalau organisasinya di 3 serangkai. Nah, kita fokus saja kali ini akan bahas 3 serangkai. Apa itu 3 serangkai dan seperti apa, nanti biar kita ngobrol ya santai. Yang membuat saya penasaran memang apa sih alasannya Mbak Yani awal bisa gabung 3 serangkai? Bisa dijelasin nggak, Pak? Ya, kalau awal-awal seperti orang-orang lain lah. Ikut-ikutan boleh. Karena waktu saya masih mahasiswa ya, tahun 2001 sampai sekarang lumayan. 25 tahun. Sudah 25 tahun? Lumayan, nggak terasa. Jadi hanya ikut-ikutan senior. Terus merasa nyaman. Sampai dapat jodoh di situ. Ya terus sampai sekarang. Alasan masih bertahan sampai sekarang bagi saya 3 serangkai itu, hidup saya butuh 3 serangkai. Hidup saya diwarnai oleh 3 serangkai gitu aja. Jadi semua aspek, tidak ada yang tidak melibatkan 3 serangkai.
Ya. Makanya saya bertahan sampai sekarang dan insya Allah sampai mati lah. Karena di akhirat pun saya butuh. Itu aja. Apa itu Mbak 3 serangkai? Saya jujur ya, saya ini Mbak Bayani ada. Saya 2 kali sempat gabung di kampus, saya gabung, tapi karena bukan nggak cocok, Belum tahu. dicoba gitu nggak mampan gitu, akhirnya bosan juga gitu lah. Mencoba juga waktu itu beberapa waktu yang lalu di SMA 1 ya, ikut latihan, akhirnya ya nggak menemukan juga apa yang sebenarnya saya inginkan ya. Tapi Bayani sangat mencintai dan sangat menikmati ada di 3 serangkai. Apa itu sebenarnya 3 serangkai? Apa pencaksilat atau apa padepokan atau apa gitu? Apa pesugihan gitu? Saking menikmatinya Mas. Siap. Semua saya cancel kalau ada acara 3 serangkai. Wis. Jadi H-3 kalau ada acara di pusat itu saya cancel. Mau itu urusan uang, mau urusan galak, saya tidak urus gitu. Saya cancel semua. Mau tuh warung saya tutup, semuanya saya tutup. Nggak penting lah buat saya lain-lainnya. Gitu. Jadi kalau 3 serangkai orang taunya buku. Ya. Tapi kalau 3 serangkai itu yang kita ikutin itu pencak silat. Pencak silat. Kenapa bernama 3 serangkai? Ya karena di awal pembentukannya dulu. Ini infonya. Kalau di awal kan saya nggak ikut, saya ikut di tengah-tengah gitu. Jadi dari awal itu dibentuk 3 cabang sekaligus. Jadi di Jember, kemudian di Kalisat sama di Bangkalan. Selama ini yang beredar di kalangan pelaku-pelaku yang banyak yang menyampaikan info yang berbeda bahwa 3 serangkai dibentuk karena ada 3 guru awalnya. Jadi bukan karena 3 guru, tapi karena terbentuknya sekaligus 3 cabang secara bersama-sama. Kemudian itu 91 yang dulu. Jadi sudah berapa tahun? Lebih dari 30 tahun. Memang background awalnya adalah pencaksilat ya. Namanya pencaksilat kita dilatih jurus, tapi lebih mengutamakan ke bela diri doanya. Kalau tenaga dalam kok kayaknya keren banget gitu ya. Kalau doa kan kita semata-mata hanya meminta pertolongan sama Allah. Gitu. Kemudian sisi-sisi yang lain di 3 serangkai itu kenapa saya senangi? Karena memang semua aspek itu ada. Jadi di 3 serangkai tidak hanya belajar pencaknya. Karena kalau terus terang saya suruh belajar pencak terus suruh tanding, saya paling nggak mau duluan mungkin. Tapi ya namanya kita berproses di 3 serangkai ya saya berjurus Mas, tetap tarung ya, cuma nyoba. Tapi sisi lainnya itu bahwa kita diajarkan di 3 serangkai itu ada kelebihan ilmu pengobatan. Jadi insya Allah pengobatan segala macam penyakit, dan kita selaku warga TS itu secara otomatis sebenarnya sudah bisa mengobati setiap anggota. Namun namanya kayak dokter umum itu perlu spesifikasi dan lain-lain. Jadi kalau saya kebetulan jadi ketua tim pengobatan pusat. Ya, jadi bukan hanya di cabang, saya di ketua tim pengobatan pusatnya. Jadi itu satu, sudah di pengobatan. Kemudian bagaimana kita di materi konsep rezeki. Bagaimana kita diajarkan untuk mendapatkan rezeki dengan mudah dan menyatu hanya minta tolong sama Allah. Tidak dengan minta tolong yang lainnya. Jadi kalau ibaratnya sampai guru saya itu bilang, Meser kasihan kalau sudah tingkatan tinggi masih bingung persoalan uang. Berarti ada sesuatu yang guru saya sudah berikan banyak tapi tidak dikerjakan. Terus kalau segala macam ya kita tuntunan apa yang kita hadapi. Kalau anak-anak sekolah ya butuh pinter ya ada amalan ujian. Bagaimana bisa fokus di dalam belajar. Kemudian kalau kayak kita yang baru lulus pengen mendapat pekerjaan itu ada tuntunannya, dan itu sampai kita mati, bahkan di urusan anggota atau keluarga anggota kita meninggal itu bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah itu juga diajarkan. Dan kasta tertinggi ilmu itu adalah ketika kita bisa merasakan dan berjumpa dengan Rasulullah. Udah disitulah sudah selesai kalau kita sudah mendapatkan syafaat, sehingga apa yang dicita-citakan oleh 3 serangkai kita selamat dunia akhirat. Selamat di dunia yaitu ya kita tidak bermusuhan dengan orang, tidak tarung dengan orang atau kena begal dan lain sebagainya, kita aman. Di akhirat tidak ketemu sama malaikat yang kalau orang Madura itu popo malaikat. Nah, itu keselamatan itu yang kita butuhkan. Jadi konsepnya tidak hanya tentang pencak saja gitu ya, walaupun aslinya memang lahir dari pencak silat gitu ya.
Tapi yang terkandung di dalamnya tidak hanya tentang pencaksilat atau isi tentang jurus saja, tapi ada beberapa hal yang lainnya. Tadi sudah disebutkan ada 3 poin sih yang saya ambil, yang saya pahami. Yang pertama pengobatan, yang kedua rezeki gitu ya. Rezeki itu meliputi ya pekerjaan dan lain-lain. Yang terakhir itu selamat di akhirat gitu ya. Kalau tadi yang disebutkan. Nah, ini memang hal penting sebenarnya, bagaimana seperti rezeki. Siapa yang tidak ingin memiliki rezeki yang berlimpah kan, seperti itu. Lebih-lebih pengobatan hubungannya dengan kesehatan. Siapa yang tidak ingin sehat? Mahal sekarang. Luar biasa. Makanya kalau Mbak Yani ini ketua pusat ya, ketua pusat pengobatan, berarti kan bisa mengobati berbagai penyakit. Insya Allah. Ini menarik ini. Jadi sampai mungkin satu hal yang tidak didengar, bahwa Supiani sekarang menjadi tabib, katanya orang-orang. Wah, ini bisa buka padepokan, klinik padepokan gitu. Memang sudah buka, Mas. Apa Mbak? Mohon maaf ya. Nah, karena memang berbicara kesehatan kadang kan agak sulit atau agak apa istilahnya? Agak ketat gitu ya. Berbicara kesehatan harus dokter, harus begini. Bagaimana image kesehatan yang ditekuni oleh Mbak itu di masyarakat? Apakah jangan-jangan gitu? Sekarang kan banyak pengobatan alternatif tapi ternyata bodong gitu ya, berbohong atau hanya cari cuan saja trik gitu ya. ya. Kalau orang bilang trik ya. Ya, bagaimana? Kan kita itu kembali lagi 3 serangkai kan tidak melulu persoalan kita terjun di pengobatan. Tujuan awalnya saya itu tidak melulu, bukan orientasi pertama memang sampai sekarang mencari uang, tidak. Saya mencari uangnya di kuliner. Di pokoknya saya di kuliner itu mencari uangnya. Jadi kalau di 3 serangkai saya benar-benar tidak mencari uang, tapi ketika itu dituntun ke sana, alhamdulillah gitu. Jadi konsepnya adalah kita ikhlas dulu membantu. Saya awalnya kenapa menspesialisasi di dunia pengobatan kalau di 3 serangkai itu karena saya melihat teman-teman saya sudah berusia, kemudian pensiunan ya, banyak yang stroke, kemudian penyakit ini penyakit itu. Akhirnya apa? Uang yang mereka kumpulkan selama ini dari usahanya, dari kerjanya itu habis untuk berobat. Nah, biayanya luar biasa mahal. Nah itu. Sedangkan kita diajari dengan 3 serangkai itu bahkan ya kita mengandalkan doa gitu loh. Jadi mohon sama Allah bagaimana penyakit seseorang itu disembuhkan. Sehingga ya itu Mas, kalau kita ngomong trik, kita tidak mau main trik. Orang mau ngasih monggo, tapi senangnya kita ketika orang sudah sembuh itu sudah alhamdulillah gitu. Artinya doa yang kita minta itu kan terkabul. Iya gitu. Jadi saya tidak masang plang, tidak ada anggota TS itu, jarang sekali yang masang plang. Kita buka pengobatan, tidak. Biasanya mulut ke mulut itu. Terus kita sering mengadakan kegiatan pengobatan gratis sampai ratusan orang gitu. Ini ntar lagi insya Allah di bulan Oktober kita ada di SMA 1. Jadi ketika kenaikan tingkat itu pasti ada pengobatan massal dan gratis. Semua penyakit. Jadi tidak hanya penyakit ringan, enggak. Apapun penyakit Anda itu tetap gratis. Gitu. Saya misalnya dipanggil orang, ngobatin orang. Tidak kemudian saya dapat berapa? Oh tidak. Ya Allah semoga ini sembuh dulu. Ya itu aja. Kalau berbicara penyakit gitu ya, berbicara penyakit atau bicara tentang kesehatan, kita kan biasanya mindset kita berpikir, misal kalau sakit gigi, ya minum pil kan begitu. Sakit gigi 5 menit selesai ya. Saya janjikan sikat gigi 5 menit, sakit gigi 5 menit sembuh. Tuh kan. Ini janji loh, bukan trik. Kalau trik itu mau berapa gitu dulu. Saya tidak, insya Allah 5 menit sembuh. Ini bahaya ini. Vertigo nggak nyampe 1 jam loh selesai, nggak usah masuk rumah sakit. Padahal yang mau jadi dokter gigi aja. saya terus terang aja, walaupun ada di sampingnya Mbak Yani, nggak mau percaya begitu saja gitu ya. Sebelum tapi mudah-mudahan saya tidak sakit gigi. Betul. Maksudnya saya pengen melihat langsung beliau nanti kapan-kapan itu mengobati. Boleh. Kok saya kayaknya kolesterol 5 menit. Tuh, asam urat gratis lagi. Ini agak gila, agak lain ini. Saya terus terang Mbak, masih apa ya? Ya saya memang gayanya begini, nggak mau percaya begitu saja. Ya. Nggak mau percaya begitu saja. Boleh dijelaskan tidak? Cara pengobatannya seperti apa? Maksud hanya berdoa 15 menit sembuh gitu.
Enggak. Berdoa seperti apa? Kalau bicara doa, ya banyak yang bisa iya toh. Bahkan ada yang sudah ya saya tidak gamblang gitu ya. Tapi doa seperti apa yang dipanjatkan dan metode seperti apa yang dilakukan sehingga 15 menit sembuh sakit gigi dan lain-lain. Jangan-jangan hoax juga ini. Monggo, Pak. Ya. Gini, kalau kita ngomong apalagi ngomong mulai maraknya apa itu namanya? Silat sulap merah. Itu kan kalau tenaga dalam mental-mental itu rekayasa dan lain sebagainya. Bolehlah. Di kita kan selalu ada penampilan tentang itu. Ketika itu dibilang rekayasa karena mereka jauh, tidak merasakan sendiri. Tapi kalau sudah saya ngomong tentang penyakit, sampean sakit, mata rabun misalnya, atau kena vertigo, saya bilang, saya obati sembuh. Apakah itu akan bilang sebuah rekayasa? Kan enggak. Ketika sudah sembuh. Nah, kalau kecuali saya pakai telur dan lain sebagainya itu boleh, itu dikatakan trik. Saya tidak. Paling media yang saya pakai ya yang ringan-ringan saja, air. Kemudian kalau jarak jauh biasanya air karena lebih mantepnya ke situ. Terus kalau ya sakit gigi adalah kapas sama sih ramuan dikit gitu. Jadi beda-beda. Kalau vertigo ya sentuhan karena alhamdulillah saya punya kemampuan untuk merasakan sarafnya orang, tahu titik-titik saraf, merasakan sakitnya orang. Gitu. Kalau dibandingkan dengan ilmu kedokteran, ya kan mereka punya jalurnya belajar ya dengan cara begini. Kalau saya diajari bagaimana caranya kita, yang namanya orang berdoa ya, konsep-konsep bagaimana doa kita diterima sama Allah itu ya perlulah. Saya yakin Mas Hasim juga tahu itu. Jadi tidak serta-merta kita seperti ini, tapi ada latihannya, ada amalannya. Amalannya itu bacaan ya, bacaan yang harus kita baca. Kalau misalnya kita sesak, batuk, ya bedalah dengan kita menangani orang sakit gigi. Beda dengan orang kita menangani orang kolesterol. Anggap saja orang mau nggak percaya gimana ketika dia kolesterol. Saya sentuh, yang pakai media mijet titik-titik terus kita buang penyakitnya. Dia merasakan, masa saya mau gini, sudah sembuh belum? Kalau belum sembuh jangan bilang ya. Tidak, saya pasrahkan, sembuh apa enggak? Dirasakanlah sendiri. Ya begitulah, tidak pakai trik lah Mas. Agak aneh ya. Nah kalau yang bingung silahkanlah menghubungi. Sudah banyak teman-teman kita. Beliau tadi menjelaskan medianya air gitu ya. Boleh air. Bisa jarak jauh juga. Jarak jauh. Bingung ya. Diapain jarak jauh? Kadang kita sampai ke dokter aja kudu minum pil 3. Nah ini bahaya. Mbak Yani ini bahaya. Saya minta tolong ini Mbak Yani Jadi gini, kalau Mbak Yani, ini ilmu ini bisa dipelajari. Bisa nggak laku kan dokter nanti? Kalau pas Mbak Yani ini misal timbul Mbak Yani 1, Mbak Yani 2, Mbak Yani 3 dan lain-lain, atau bahkan tim saya nanti belajar tabib semua ke Mbak Yani, jadi nggak bisa podcast saya nanti di sini. Bisa jadi tabib semua gitu loh, karena memang kesehatan itu kebutuhan utama daripada rumah sakit kita semakin banyak full antri dan masih ngeluh karena pelayanan yang tidak bagus. Ngapain? Mending kan pakai yang beginian kalau beneran gitu loh. Kan begini Mas, banyak orang yang di dalam sudut pandangnya orang beda-beda. Ketika dia satu hal yang di kita itu ketika tidak yakin ya sudah. Sama dengan mereka pergi ke dokter kan yakin ketika dokter akan menyembuhkan. Mereka pergi ke rumah sakit karena mereka yakin di rumah sakit mereka akan sembuh. Sama halnya dengan itu. Yakin nggak Allah akan menyembuhkan penyakit kita? Bukan saya hanya sebagai berikut. Gitu ya, jadi ada kudu yakin juga. Kudu yakin. Keyakinan itu sudah 50% tingkat kesembuhan. Kalau cuman modal yakin nggak usah kebayani, yakin aja sembuh. Yakin tapi kan ada yakin terhadap pertolongannya Allah menyembuhkan ya lewat saya kan gitu. Ada perantaranya. Ada perantaranya. Dan tidak semua orang bisa mempelajari. Bisa mempelajari 3 serangkai. Ya jelas masuk 3 serangkai dulu, kemudian menekuni salah satu bidangnya di pengobatan. Menekuni semua boleh di 3 serangkai. Yang penting Mas, Cak Nareng Metur itu kuat abir itulah. Gitu. Oh ada ada amalannya. Ada ritualnya juga. Amalan lah kita. Iya ritual amalan gitu ya. Gitu. Yang dilakukan Mbak Yani maksudnya, bukan yang diobati. Oh enggak, yang diobati enggak, terima beres kalau dia. Berarti kalau begini kalau ingin jadi seperti Mbak Yani misal masuk 3 serangkai dulu. Ya bisa mengobati itu masuk 3 serangkai dulu, nanti ada ritual-ritual yang dilakukan, ada wirid, ada bacaan gitu ya. Kalau ritual enggak ada, hanya wiritan. Oh gitu ya, hanya bacaan saja, hanya bacaan saja itu menjadi amalan gitu menjadi amalan.
Kalau itu dijalankan bisa seperti Mbak Yani, Insya Allah bisa ngobati gitu ya. Setiap di kita itu punya kemampuan yang berbeda. Punya kemampuan sama, mempelajari pengobatannya juga begini, tapi kemampuannya akan beda-beda. Tidak sama. Tidak sama. Walaupun bacaannya sama. Oh, kadang bacaannya sudah sama. Karena dia menyenangi di apa? Ada yang teman saya itu senangannya mengobati penyakit non medis. Dia enggak suka sama yang medis. Ya sudah, dia enggak fokus amal bacaan amalnya yang di non medis. Gitu. Kayak tenaga kesehatan juga ada mau spesialisasi apa gitu ya? Betul. Mau spesialisasi gigi, mau spesialisasi. Enggak, kalau gitu medis non medis gitu. Oh, dua itu aja. Dua aja. Jadi kalau sudah medis yang mana, non medis yang apa? Kalau di kedokteran kalau saya lebih suka dua-duanya. Bisa dipegang Ya keduanya? bisa lah. Cuman kan bacaannya dua. Harus kuat juga ya kalau dua ya. Medis dan non medis. Berarti mohon maaf kalau non medis. Contohnya non medis ya kesurupan, kena santet, kena teluh, ya kan? Kalau kena copet? Kena copet itu non medis. Non medis? Non medis. Bisa dikembalikan copetnya apa? Oh, pada saat terjadinya pencopetan itu, kalau itu bukan kesehatan itu sebenarnya, pager kalau di kita. Jadi dipageri halus, kasar. Jadi kayak sepeda motor supaya tidak dicuri orang ya kita pageri, dompet kita juga gitu. Bisa? Bisa Mas, sudah banyak buktinya. Yes. Jadi sepeda mau dicuri nggak bisa. Cekat yo. Tidak bisa jalan. Mau dibegal nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Ya nggak bisa Mas, nggak bisa. Biasanya kalau sepeda itu orangnya terpental atau sepeda motornya mau dibawa itu nggak bisa. Diem, nggak bisa. Oh, konsep 3 serangkai yang mental-mental itu mungkin bagiannya ini ya mungkin. Enggak, 3 serangkainya memang. Jadi bukan bagian dari pengobatan. Itu sudah 3 serangkai kalau urusan itunya, bukan di pengobatan. Kalau pengobatan kan sakit dulu baru diobati. Ya, kalau itu pencegahan. Dikasih dulu biar aman gitu ya. Bisa nggak misal kayak saya nih dipagari biar nggak sakit gigi gitu, bisa nggak? Iya nggak bisa Mas, itu penyakit Mas. Penyakit. Yang bisa itu dipagari kalau orang mau nyantet. Mau guna-guna guna-guna ilmu hitam, mau masukkan jin, atau biasanya kalau orang pedagang itu kan biasanya main santet gitu. Ya kan biasa itu Mas. Ini warungnya ditutup gitu banyak. Nggak kelihatan gitu ya. Iya, nasinya basi belum waktunya. Betul, gitu ya. Nggak kelihatan sama orang, tutup terus gitu. Pantesan Mbak Yani kan punya kuliner jualan nasi. Jangan-jangan memang sudah dibuka tabirnya sehingga kelihatan dan laris gitu ya. Ya minimal tidak diserang orang lah. Nah, jadi pengaman ya Mbak ya. Jadi pengaman. Anak kita juga kan gitu. Jadi nggak salah kalau saya pulang malam-malam nggak takut ya karena itu. Sudah pasti. Pernah tidak kejadian misal pulang malam-malam mau dibegal atau mau dicopet atau kejadian apa yang saya pribadi? Kalau saya pribadi saat ini sudah tidak Mas. Tapi ada 2 kali. Saya pertama itu dulu waktu masih mahasiswa sudah pinjam sepeda ya masih di Padang itu. Kayak orang itu mau begal saya nggak jadi. Oh di itu makam Cina itu ya? Ya belum naik itu, belum naik itu. Oh itu ilmu kebal Mas. Jadi saya itu di sini. Tapi yang saya rasakan kayak tepukan koran. Padahal sajam. Tahun 2000 berapa itu ya Mas? 2002 kayaknya. Sekitar itu. Terus yang kedua itu saya pas hamil anak ketiga kayaknya. Saya masuk di daerah Bilapora. Sepertinya itu sudah niat membegal saya. Kan jalan sepi di sana. Terus dia sudah langsung putar balik melihat saya. Nututi terus gitu. Tapi kebetulan kok rame terus jalan itu. Nah, itu bentuk pertolongan Allah yang kita tidak tahu. Jadi sampai di akhir, sampai saya mau nyampe itu jauh saya kejadiannya itu. Sampai mau nyampe rumah orangnya dia baru balik. Mungkin sudah tidak punya kesempatan atau apa. Jadi bentuk penyelamatannya tidak harus melulu chaos. Dalam bentuk kebal gitu, dibacok atau sepeda motornya nggak bisa dibawa itu enggak. Kalau anak-anak UTM sudah banyak yang seperti itu. Jadi sepeda motornya nggak bisa dibawa sampai mungkin begalnya mangkel ya, kuncinya dibawa. Sepedanya tidak. Akhirnya yang dorong dia dari sedih ke kampus. Banyak yang seperti itu. Pak Hector dan Polres, kalau beneran ini bisa jadi solusi karena di daerah UTM itu katanya begal masih sering.
pagar aja semua mahasiswa itu biar nggak ngapa-ngapa, biar aman. Bukan gitu. dipagar, ikut 3 serangkai. Iya ikut 3 serangkai ya. Kalau pagar ya wani piro. Akhirnya ngono kok. Katanya tadi tidak 22.000. uang-uangan. Katanya tadi tidak 22.000, uang. Mas. Diikutkan 3 serangkai karena di 3 serangkai itu diajari bagaimana kita menjaga akhlak kita, terutama terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman-teman. Berarti sejauh ini di 3 serangkai tidak ada yang kena begal atau Nggak ada. kena teluh Nggak atau ilmu hitam atau kecopetan. Kalau kecopetan tidak ada, begal tidak ada, tidak pernah ada. Tapi kalau sakit kita obati ada. Kalau sakit manusiawi ya, nggak bisa Sakit kita. diobati ada. Hanya Fir'aun yang tidak pernah sakit. Jadi jangan Iya. pernah menolak untuk tidak Betul, sakit. sampai sering saya gini, kok tabib sakit? Kan karena banyak teman-teman sudah tahu saya bisa ngobati. Tabib kok sakit? Saya jawab, Nabi aja, Rasulullah aja sakit loh. Kirain walaupun dokter nggak sakit. Dokter juga, saya sempat membawa istri saya berobat cek mata gitu. Dokternya pakai kacamata. Kan sama gitu, manusiawi. Jadi ya begitu, jangan sampai mengatakan kalau tabib tidak lantas tidak pernah sakit gitu ya. Saya jadi bingung. Kadang saya bersyukur merasakan sakit itu, saya merasakan sesuatu, oh ternyata ini ya caranya orang kalau saya merasakan sakit ini, saya belum pernah sakit itu misalnya. Oh kalau sakit ini ternyata ini yang terasa, maka untuk mengobati orang saya sentuh itunya. Sering begitu. Gitu. Kembali ke begal, Pak. Saya kok menarik begal aja ini karena memang ya Bangkalan itu masih menjadi isu utama ya, menjadi isu utama. Jadi untuk memiliki fasilitas itu yang pertama katanya tadi harus masuk ya, harus masuk ke TS ya. Kalau seandainya nggak mau masuk tapi pengen mendapatkan fasilitas itu, bisa boleh. Jadi diisi isian sementara, terus sepeda motornya pagerin, itu bisa. Kalau dompet supaya nggak dicopet orang, dompetnya dirapat. Tapi ada mahar ya? Sebenarnya kalau kita itu kalau ke teman nggak tega lah minta gitu. Terserah teman mau ngasih mau terserah. Yang penting istilahnya kalau target kita tidak pernah mentarget. Bahkan teman nggak ngasih pun kita bantu karena niatnya sudah bantu, Mas. Dari awal kita konsepnya membantu. Cuman kadang kan orang tidak yakin makanya tidak minta tolong ke kita gitu. Kalau tidak yakin nggak bisa berarti? Nggak bisa. Kalau Allah sudah tidak yakin sama pertolongan Allah, ngapain berdoa? Oh, karena konsepnya memang doa gitu. Iya, ilmu bela diri doa. Oh, PS 3 Jadi kalau bisa kita itu jangan sampai chaos sama musuh, itu intinya, Mas. Orang mau begal nggak jadi, orang mau bentrok sama kita nggak jadi gitu, sudah selesai duluan gitu. Konsepnya kan gitu, dijauhkan dari perkara. Tiap pagi kan kita baca amalan dijauhkan dari perkara. Bagaimana mencegah lebih baik ya Iya. daripada mengobati gitu. Jadi kalau sebisa mungkin dicegah untuk tidak terjadi, ya dicegah dengan doa itu mungkin ya, Pak ya. Dengan doa itu dicegah biar tidak terjadi. Kalaupun misal terjadi, ya ada pertolongan Allah. Pengobatan dan lain-lain itu tadi yang harus. Kalau terpaksa memang harus ada yang ngeroyok ya, biasanya yang ngeroyok itu yang terjadi di kita itu di daerah luar pulau. Dikeroyok. Pernah ada cerita begitu. Jadi ada yang dikeroyok gitu karena dia masih anggota baru, dia tidak bisa berjurus, dia hanya berkonsentrasi begini, ternyata yang lainnya sudah luluh. Mental. Iya mental sudah istilahnya mental semua. Ya dia lari karena dia anggota baru tidak mau ngapa-ngapain gitu, tidak bisa ngapa-ngapain banyak kejadian gitu. Hanya mengamankan diri ya, iya. Hanya mengamankan karena diri. Dia sudah tidak tahu mau ngapain, hanya gini aja gitu. Wah menarik jadinya. Kalau kita dapat beberapa kali mendengar ada pencaksilat chaos gitu, Pak ya, antara pencaksilat ada pencaksilat satu dengan yang pencaksilat sekarang marak ya. Bahkan sesama anggota, bahkan satu organisasi. Dan pertanyaan saya, pernahkah ada terdengar bahwa di 3 serangkai ada chaos? Tidak akan pernah ada. Walaupun dengan kelompok lain? Bukan kelompok lain, ya kelompok lain juga sama. Jadi di dalam pun kita tidak pernah yang namanya chaos sesama anggota 3 serangkai. Yang ada adalah jalinan silaturahmi. Mau kemana ketemu anggota 3 serangkai sama ketemu orang Madura itu. Tretan TV. Ya, begitu. Ada hubungan emosional. Iya, jadi tidak ada sampai mau chaos mau gini, nggak ada ceritanya gitu. Baik, Mbak, 3 serangkai tadi saya agak bingung karena memang tak depak, nggak nyampe otak saya ke beginian gitu ya. Kalau 3 serangkai itu awalnya dasarnya adalah pencaksilat.
diakui tidak di IPSI. Hah. Terdaftar di IPSI dan kita anggota IPSI. Sebentar lagi UTM akan mengadakan turnamen IPSI di bulan 11. Berarti masuk di bagian IPSI ya, IPSI. diakui oleh negara gitu ya sebagai Sejak tahun 91 itu. sebagai olahraga pencak silat. Iya. Walaupun ada basic doa-doanya. Ya. Tapi di turnamen pencak silat juga tanding. Kita disarankan hanya ikut yang seninya, Mas. Oh. Kenapa? Kalau ya teman-teman masih ada yang ikut tanding gitu, tapi guru kami selalu menyarankan untuk tidak ikut tanding. Kenapa? Tanding itu sama dengan mengadu. Binatang aja kalau kita adu itu aja tidak diperbolehkan. Apalagi maaf ini mengadu manusia, kan ibaratnya begitu, Mas. Itulah hanya di konsep itu. Beda lagi ini. Kalau yang lain belajar pencak ya memang untuk diadu gitu ya, untuk mengetahui sekuat mana Kalau kita kemampuannya. supaya mendapat pertolongan aja. Ini malah jangan nggak boleh diadu katanya. Lantas gimana untuk ngetes kemampuannya kan begitu? Kalau ngetes kemampuan di setiap latihan yuk kita main tes. Oh, dicoba peragaan gitu? namanya. Dicoba? Ya, jadi ada beberapa jurus, ada beberapa amalan yang kita coba. Gitu. Kalau jurus ya tidak semua jurus dicobakan. Masa sama saudara kita pakai jurus yang mematikan, tidak diperkenankan. Gitu. Kalau amalan salah satunya amalan tidur, amalan banyak lah amalan. Maksudnya itu. amalan tidur? Ya orang dibuat tidur, Mas. Di hipno itu? Bukan di hipno ya dibuat tidur, sudah nyerang tidur. Ketika dia nyerang kita lawan dengan amalan tidur ya tidur dia. Bahaya ini. Jadi kalau orang mau begal kita kasih jurus tidur, dia malah tidur dia yang kita begal gitu. Nah, sebenarnya ini. Jadi kayak kuya-kuya itu kan ditidurkan gitu, Pak ya? Itu kan dihipnotis Di ya, hipno, Mas. ya. Ya, gitu. Itu kan dihipnotis. Konsepnya beda. Kalau dia tidak fokus, tidak akan terhipnotis. Iya, Nah, kalau dia kalau dia menyerang kita, maka dia akan tertidur. Aneh Ada banget. lagi amalan pembingung loh. Maling dulu pernah dibuat bingung. Nggak bisa mau kemana-mana, sudah di tempat itu, leng-leng di tempat situ. Dan caranya ketika teman-teman kita, misalnya sepeda motornya dibawa begal, bukan begal ya, pencuri lebih tepatnya, dibawa pencuri. Nah, ketika atau HP kita dicuri orang, kita buat nih seakan-akan malingnya itu dibingungkan. Akhirnya bingung, balik lagi ke situ, gitu. Atau mengembalikan dompet kita. Dibuat linglung gitu, Pak. Iya, bingung. Ini disclaimer ya, netizen. Kalau mau yakin ya monggo, mau kagak ya monggo. Iya. Nggak ada paksaan. Kita tidak memaksa. Saya aja nggak yakin, bukan nggak yakin, masih tanda tanya. Oleh. Mau kayak masa iya gitu, masa iya bisa begitu gitu. Ya, tapi kan semua itu memang tidak hal yang mistis itu memang ada di dunia ini ya. Mistis. Tidak semua harus bisa dijangkau dengan otak gitu, Pak ya. Iya. Pesawat terbang aja tidak bisa dijangkau sama. Bagaimana besi bisa terbang kan tidak bisa dijangkau sama. Jadi otak kita itu ciptaan, ya karena ciptaan punya keterbatasan. Iya. Jadi Semuanya tidak bisa dirasionalisasi, bisa. Walaupun saya sebenarnya mencoba. Ibaratnya begini, kalau ada orang ya kena penyakit itu, anggaplah dia sudah bolak-balik masuk rumah sakit. Karena saya pernah punya warung di Anamedika. Dia sudah ke Samrabu, Lukas, lahir di Anamedika. Saya tanya penyakitnya apa, Bu, kok sampai 3 kali gitu? Kan ada orang ngopi nih di tempat aku, ibu. Nggak tahu, masih belum jelas penyakitnya, tapi orangnya nggak sadar. Ya saya bilang biasanya kalau seperti itu non medis, gitu. Kalau ibu percaya, ambil air, saya obati. Sore dia pulang karena sudah sadar. Non medis. Bisakah bagaimana aku menjelaskan? Saya juga tidak tahu. Saya hanya memohon, ya Allah sembuhkanlah ini orang dari penyakitnya. Sudah, begitu aja. Ada kekuatan gaib gitu ya, yang bisa didatangkan dengan bacaan itu, mungkin dengan doa-doa. Nah, saya ingin tanya nih, karena tadi selalu dibahas mengobati atau apapun itu basicnya doa. Bagaimana caranya? Atau ada upaya khusus, misal bagaimana kita berdoa itu biar kabul gitu? Ya kalau itu Mas bukan ranahnya saya sebenarnya menjelaskan itu ranahnya Pak Ustadz, Pak Yai gitu. Tapi saya hanya diajarin bagaimana kalau di 3 serangkai itu bisa seperti itu, karena ya, berdasarkan juga dari ustadz-ustadz yang lain gitu ya. Bagaimana kita bersih lah, lahir dan batin bersihnya. Ya kalau ibarat kita sholat, kita wudhu dulu bersih deh, batinnya pun bersih. Tidak boleh anggota TS itu mencuri, berbohong, tidak boleh. Gitu. Bisa hilang. Nah,
Dia di TS itu kan ada empat pantangan. Satu, tidak boleh durhaka sama orang tua, pasti hilang. Sudah hilang itu. Yang kedua, tidak boleh merusak pagar ayu. Apa itu pagar ayu? Berzina, Oh. mengambil istri orang. Siap. Dah. Iya. Kalau sudah berzina, habis mas. 3, minum minuman keras atau yang memabukkan, sejenis narkoba pun itu seperti itu. Ya. Sudah hilang itu. Keempat, ya tidak boleh makan babi. Itu yang pantangannya belas hilang. Kalau yang mengurangi dan membuat tidak terkabul dan lain sebagainya itu ya kalau kita mencuri, berbohong mas, berbohong loh. Tidak boleh berbohong. Itu aja. Berarti Jadi banyak, kita tidak boleh menyakiti teman, tidak bikin sakit hati orang. Kalau secara lahirnya. Mbak Yani nggak boleh berbohong di sini. Nggak Kalau boleh dong. berbohong nanti. Jangan hanya di sini saja, Mas. Dimanapun. Dimanapun. Jadi itu menjadi pegangan akhirnya. Iya, jadi sebagaimana, jangankan itu, Mas, setiap hari pun kita diusahakan untuk mendoakan orang lain. Minimal sekecamatan lah dulu. Kalau bisa disebutkan satu persatu. Jadi beruntunglah kalau kenal sama Yani. Akan disebutkan yang mengenal Yani. Ya Allah ampunkan orang yang mengenal Yani. Yang bekerja sama dengan saya, yang bekerja dengan saya, yang berteman dengan saya, yang menyakiti saya pun saya doakan. Tolong saya nanti saya didoakan. Kan sudah berteman dong. Sudah lama, kalau bertemannya sudah lama. Dan hari ini saya undang ke podcast ini, nanti didoain. Ya sudah dari dulu kan sudah jadi teman, kan sudah masuk di orang yang berteman dengan saya. Alhamdulillah. Berarti sudah kebagian barokahnya Mbak Yani ini. Alhamdulillah. Hanya menyambung barokahnya guru, Mas, bukan saya yang memberi barokah. Siap, karena tadi kebetulan disebut, berarti ada gurunya. Ada. Siapa sebenarnya pendirinya TS ini, Mbak? Dari mana? Bangkalan asli? Asli kelahiran Jember, tapi sudah lama tinggal di Labeng. Awalnya di Desa Cukong, sekarang sudah di Desa Labeng. Beliau namanya Muhammad Sugianto Al-Maghribi. Masih hidup? Masih. Dipanggilnya Mas Sugi. Generasi pertama? Ya memang Pendiri? dia yang menciptakan, Mas. Oh, 3 serangkai. ternyata masih ada. Masih ada. Berarti ini kalau berbicara apa ya, aliran gitu, ini masih sumbu utamanya. Iya. Sumbu utamanya masih ada. Jadi kalau apa itu biasanya kan kita masih mencari silsilahnya ke ini. Ini masih ada. Nasabnya ya, Ya. mursyidnya. Keren ini. Pusatnya langsung. Ya. Dari pusat kalau musikdam itu. Pusatnya di Labeng. Pusatnya di Labeng. Labeng. Tadi 3 serangkai itu di Labeng berarti satu. Iya. Satunya Di mana itu di Jember. Jember Ya. itu di Kalisat sama cabang Jember. Jadi ada Oh, 3 cabang Kalisat. Kita sebutnya cabang, Mas. Cabang Kalisat sama cabang Jember sama cabang Bangkalan. Ya Bangkalan itu waktu itu yang berdirinya di Jukong itu. Kalau 3-tiganya cabang, pusatnya di mana? Ya di pusatnya waktu itu kenapa dinamakan 3 serangkai, tapi pusatnya sekarang di Labeng. Oh. Sejak awal pusatnya di Labeng. Asli Bangkalan. Bukan asli Bangkalan, Mas. Asli Jember, tinggal di Bangkalan. Iya, tapi kan pusatnya di Bangkalan. Iya. Pusatnya di Bangkalan. Orangnya sudah. Jadi se-Indonesia, mau yang Malaysia, Singapura, itu bergurunya ya ke pusatnya di Labeng. Loh, ada di Ada. Malaysia, di Singapura ada. Ada. Jadi tiap 6 bulan dari tim pusat itu ke sana ketika mengadakan kenaikan tingkat, Maulid Nabi atau itu biasanya. Lahir di Labeng. di Labeng. Cukong awalnya, sekarang bersekretariat di Labeng. Kita gampangnya aja lahir di Bangkalan. Ya. Dan sekarang sudah ada di mana-mana, termasuk di Malaysia dan Singapura. Berapa semua anggotanya sekarang? Kalau yang aktif ya puluhan ribu, Mas. Ada datanya juga? Di data Ada, tidak? Ada. Jadi setiap anggota masuk ada datanya. Ada KTA atau? Siap. Sudah berapa tahun tadi Pak Panjenengan? Kalau saya 25 tahun lah. Sekarang 2025 toh. Saya 2001. Lumayan. Sudah puluhan tahun. Berarti ketemu jodohnya di 3 serangkai. Yes. Sudah bisa dikatakan sesepuhnya. Aduh, belum, Mas. Belum. Masih ada senior-senior saya. Oh, masih ada? Masih ada. Di Bangkalan sendiri banyak yang... Banyak senior saya di Bangkalan. Padahal di Bangkalan saya dapat bocoran katanya perguruan pencaksilatnya ratusan. Perguruan? Iya, perguruan yang lain. Iya. Ada ratusan kan? Ada banyak. Kalau teman-teman kan ada forum masyarakat Besatu itu kumpulannya pencaksilat. Jadi Cempaka Putih dan lain sebagainya. Kumpulan jagoan-jagoan itu ya. Tapi saya nggak ikut. Yang ikut ketuanya aja. Oh, siap. Baik. Berdirinya sudah, pusatnya sudah, jumlah anggotanya sudah. Saya rasa cukup untuk pembahasan 3 serangkai. Saya agak lengleng, agak pusing mikirin kalau sudah
kayak tadi tuh mau percaya aneh gitu ya. Ya tidak harus percaya lah, Mas. Nggak mau percaya tapi yuk kayaknya meyakinkan gitu. Makanya habislah kita sudahi pembahasan ini.